Pertahanan udara Rusia yang dulu kuat kini tampak melemah. Ukraina membuat banyak lubang di pertahanan Rusia hingga layak disebut keju Swiss. Dan sekarang Ukraina memakan keju itu untuk sarapan. Setidaknya drone-dronenya. Setiap lubang di pertahanan udara Rusia adalah bencana bagi Putin saat ia menyaksikan negaranya benar-benar gagal mencegah drone serangan jarak menengah dan jauh Ukraina menimbulkan kerusakan. Ukraina sekarang menjadi raja di langit. Setiap lubang baru justru memperburuk masalah pertahanan udara Rusia. Dan tahun 2026 saja telah membuktikan betapa buruknya pertahanan Rusia dalam menghentikan senjata paling berbahaya milik Ukraina. Pertahanan udara Rusia justru dihancurkan oleh senjata yang seharusnya mereka cegah. Pada 29 Juni, pasukan sistem tak berawak Ukraina atau USF mengumumkan beberapa statistik mengejutkan di X. Sejak awal tahun 2026, USF saja telah berhasil menghantam 194 elemen dari sistem pertahanan udara terintegrasi Rusia. Istilah elemen cukup samar, namun dapat diasumsikan mencakup sistem pertahanan udara seperti S-300 dan Pantsir, serta radar yang memberikan informasi agar sistem-sistem ini dapat menargetkan ancaman secara akurat. Ini berarti rata-rata jumlah penghancuran pertahanan udara per bulan sedikit lebih dari 32, yang artinya Ukraina berhasil menghancurkan setidaknya 1 unit pertahanan udara Rusia setiap hari. Ini sangat buruk bagi Rusia, menunjukkan drone yang menghancurkan pasukan Putin kini makin efektif melawan pertahanan udara yang seharusnya menembak jatuh mereka. Angka bulan Juni saja sudah buruk, membuktikan rata-rata yang disebutkan tidak meleset. USF menghancurkan 31 target pertahanan udara Rusia pada Juni, menunjukkan penetrasi lebih jauh ke wilayah belakang Rusia. Hal ini berdampak besar bagi Rusia dan wilayah yang diduduki kaki tangan Putin di Ukraina. Dan sebagai pukulan terakhir bagi mitos pertahanan udara Rusia, USF mengungkapkan bahwa total sistem pertahanan udara Rusia yang berhasil dihancurkan sejak pembentukannya pada 11 Juni 2025 kini berjumlah 276. Itu angka yang menarik. Jika kita mengurangi 194 yang dihancurkan selama 6 bulan pertama tahun 2026 dari total 276, maka kita mendapatkan 82 elemen pertahanan udara yang dihancurkan selama paruh kedua tahun 2025. Kami sudah memberitahu bahwa Ukraina meningkatkan kampanye terhadap pertahanan udara Rusia. Ini buktinya. Jumlah elemen pertahanan udara yang telah dihancurkan oleh USF selama 6 bulan pertama tahun 2026 hampir 2,4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah yang dihancurkan selama 6 bulan terakhir tahun 2025. Dan satu hal lagi, ini hanyalah angka dari USF. Unit Ukraina lain juga akan menargetkan pertahanan udara Rusia, jadi angka tinggi dari USF belum mencakup semua masalah pertahanan udara Putin. Bagaimana pertahanan udara berlapis Rusia yang sudah seperti keju Swiss bisa jadi lebih buruk lagi? Jawabannya sederhana. Bukan cuma sistem-sistem ini yang dihancurkan USF. Elemen pertahanan udara dalam data yang kami bagikan adalah bagian dari jaringan utama pertahanan udara Rusia. Kita membahas S-300 dan S-400 yang seharusnya melindungi puluhan kilometer persegi, serta radar yang mampu mendeteksi ancaman dari ratusan kilometer. Namun, USF telah menghancurkan lebih dari sekedar peralatan yang menarik perhatian utama ini. Di samping itu semua, menurut laporan USF, 426 sistem radar bergerak dan 3.838 sistem peperangan elektronik atau EW bergerak milik Rusia telah menjadi korban drone USF. Sistem ini tidak dirancang melindungi target utama, melainkan biasa dipakai untuk depot bahan bakar, pusat logistik, dan target kecil lain yang disembunyikan Rusia di belakang garis depan. Sistem EW khususnya merupakan salah satu alat pertahanan terpenting Rusia karena dapat mengacaukan atau mengganggu sinyal GPS sehingga drone yang masuk bisa keluar jalur. Namun, sistem-sistem itu juga jadi korban drone Ukraina dan setiap sistem lokal yang hancur membuka peluang lebih besar untuk menghancurkan aset penting Rusia di belakang garis depan. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi Rusia. Di sini kita melihat pertahanan udara yang seharusnya tak tertembus justru runtuh. Bahkan Rusia pun sadar akan hal ini. Seluruh negara merasakan dampak dari kegagalan pertahanan udaranya. 89 wilayah berbeda di seluruh negeri dan di wilayah pendudukan kini terdampak oleh kekurangan bahan bakar akibat serangan terus-menerus Ukraina ke kilang minyak Rusia yang seharusnya dijaga sistem pertahanan udara. Serangan-serangan ini menargetkan truk bahan bakar yang tak lagi terlindungi oleh sistem perang elektronik dan radar lokal.
Kita mendapatkan indikasi paling jelas dari strategi brilian Ukraina melalui serangannya terhadap kilang minyak Slavyansk yang diserang Ukraina pada 28 Juni dan telah terbakar selama 2 hari ketika RBC Ukraina melaporkan serangan tersebut pada 29 Juni. Kilang itu, yang berjarak sekitar 300 km dari perbatasan Ukraina dan memiliki kapasitas 5,2 juta ton, menyumbang sekitar 9% dari pemurnian minyak di distrik federal selatan Rusia. Ukraina terus saja menyerang kilang ini. Pada 27 April terjadi serangan, begitu juga pada 19 Mei, dan sekarang Ukraina kembali menyerangnya pada 28 Juni. Ini mulai menjadi tradisi bulanan bagi Ukraina. Pembantaian minyak Slavyansk. Rusia tidak bisa berbuat apa-apa karena area kilang sangat luas, sehingga mustahil memasang cukup sistem pertahanan udara untuk menghadapi drone Ukraina dari berbagai arah. Ini gambaran kecil masalah yang kini dihadapi Rusia di berbagai tempat. Ini terlalu besar untuk bertahan sendiri. Ukraina terus melemahkan pertahanan Rusia tiap kali USF menghancurkan elemen pertahanan udara. Rusia mengalami pelajaran pahit yang sudah dialami banyak sekutunya dalam beberapa bulan terakhir. Pertahanan udara Rusia kurang baik. Coba ingat kembali ke akhir Februari dan awal Maret. Anda mungkin ingat periode ini sebagai saat ketika Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran. Selama bertahun-tahun, Iran telah membangun jaringan pertahanan udara yang sebagian besar terdiri dari sistem pertahanan udara Rusia atau salinan buatan sendiri dari sistem tersebut dan pertahanan udara yang dibeli dari Tiongkok. Apa yang dicapai jaringan pertahanan besar Iran ini? Tidak menghasilkan apa-apa ketika dihadapkan dengan hujan rudal dan bom besar-besaran yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada awal operasi Epic Fury. Menurut Army Teknologi saat itu, Amerika Serikat dan Israel hampir langsung menguasai udara Iran. Pada awal April, Komando Pusat AS Serikat mengklaim bahwa sekitar 80% dari seluruh jaringan pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Yang tersisa di negara itu hanyalah peluncur bergerak, karena S-300 Rusia dan pertahanan lainnya menjadi tidak berguna lalu dihancurkan. Hal serupa juga terjadi di Venezuela, meski dalam skala lebih kecil. Ketika AS menangkap Nicolas Maduro, mereka melakukannya dengan menghadapi pertahanan udara S-300 dan Buk M2 buatan Rusia. Pertahanan itu, seperti di Iran, gagal menghentikan rudal Amerika menembus Caracas dan memungkinkan penangkapan Maduro. Sekarang, Ukraina melakukan hal berbeda terhadap pertahanan udara Rusia. Sistem Rusia memang sama, tapi senjata yang gagal mereka hentikan itu berbeda. Ukraina dan terutama USF menggunakan drone bukan rudal. Kita tetap melihat kesamaan. Pertahanan udara Rusia gagal menghentikan senjata yang seharusnya bisa dihentikan. Dengan memproduksi lebih banyak drone serang jarak jauh dan menengah, Ukraina dapat memakai strategi serangan berkelompok untuk membanjiri pertahanan udara Rusia, sehingga bisa menyerang pertahanan maupun target yang dilindunginya. Yang agak mengingatkan pada kampanye shock and awe yang pernah kita lihat di Iran. Namun, masalah utama Rusia adalah pertahanan udaranya tidak dirancang untuk melawan drone USF. Pertahanan ini dibuat untuk melawan rudal, namun sudah cukup buruk. Mereka lebih kesulitan lagi menghadapi drone yang sulit dideteksi, dilacak, dan ditangani oleh sistem radar. Ini bukan hanya masalah di Rusia. Meski sistem pertahanan udaranya kalah dari Barat, baik Rusia maupun Barat sebenarnya dirancang melawan pesawat dan rudal yang jauh lebih besar, cepat, dan tinggi dibanding drone yang dipakai Ukraina. Drone bisa tetap di bawah garis pandang radar berbasis darat hingga sangat dekat, sehingga dapat melepaskan muatan ke radar atau sistem sebelum rudal ditembakkan. Kita bahas sebentar soal rudal pertahanan udara. Rudal itu mahal, sedangkan drone tidak. Jadi, meski pertahanan udara Rusia bisa melacak drone, tetap perlu perhitungan. Apakah masuk akal menggunakan rudal bernilai ratusan ribu atau jutaan dolar hanya untuk menghancurkan drone yang harganya jauh lebih murah? Jawabannya iya jika Ukraina hanya mengirim drone sesekali. Tapi jika puluhan atau ratusan drone dikirim, perhitungannya di medan perang jadi tak masuk akal. Bagi Rusia, penggunaan pertahanan udara untuk menghentikan drone Ukraina terlalu mahal. Namun, hal ini tidak terlalu berarti saat sistem tersebut dihancurkan di tempatnya. Ukraina membuat pertahanan udara Rusia berlubang-lubang bak keju Swiss. Pertahanan itu telah runtuh dan sekarang Ukraina menguasai langit di sebagian besar wilayah pendudukan serta mampu menyerang target-target di Rusia berulang kali. Tapi apa arti semua ini bagi Rusia? Dan mengapa Rusia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah-masalah ini?
Kami akan menjawab pertanyaan itu setelah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel kami. Pertahanan Rusia seperti keju Swiss bermasalah karena setiap sistem pertahanan udara, radar atau EW yang dihancurkan USF menciptakan celah bagi drone lain. Seolah-olah drone Ukraina menunggu di balik layar, siap menyerang begitu USF menghancurkan satu-satunya penghalang mereka. Kita telah melihatnya di Slavyansk, meski saat itu fasilitasnya sangat besar sehingga celah sudah ada. Namun, USF masih punya banyak contoh lain. Antara 27 dan 29 Juni, USF berhasil menghancurkan sejumlah target di wilayah pendudukan, yang semuanya dimungkinkan oleh kampanye mereka melawan pertahanan udara Rusia. Di Crimea, USF menghancurkan satu sistem pertahanan udara Pansir 1-1 bersama sepasang radar, yaitu ST-68 dan 48 YA-6K1 Podlyad. Ada sinergi yang bagus di situ. Sistem pertahanan udara perlu dihancurkan agar Ukraina bisa lebih banyak menghancurkan. Selama 3 hari serangan, target lain yang diserang termasuk gerbong kereta tangki bahan bakar di Crimea. Di Zaporizhia, Brigade Nemesis ke-412 menghancurkan 2 tangki bahan bakar dan fasilitas penyimpanan pelumas milik Rusia. Operator Batalion ketiga dari Brigade Burung Magyar ke-414 menghancurkan truk tangki bahan bakar lain di sektor yang sama. Dan drone yang diterbangkan ke wilayah Bryansk, Rusia, menghancurkan sebuah kereta yang digunakan Rusia untuk mendukung pasukannya di dekat perbatasan dengan Ukraina. Menuju Kherson, Brigade Sistem Tak Berawak ke-20 Ukraina menghancurkan kapal tunda pelabuhan, bagian dari jaringan logistik besar Rusia. Itu terjadi karena banyak pertahanan udara Rusia hilang. Celah-celah muncul. Ukraina menyasar pertahanan udara yang melindungi target serangan mereka atau menjaga koridor udara untuk pengiriman drone. Dengan pertahanan lumpuh, jalur terbuka, Ukraina menyerang. Berkali-kali, terus-menerus. Semua serangan ini terjadi dalam 3 hari. Sepanjang 2026, Ukraina secara signifikan meningkatkan strategi serangan jarak menengah dan jauh akibat pertahanan udara Rusia yang runtuh. Awal Juni, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov melaporkan Ukraina menggandakan serangan sukses lebih dari 50 km dari garis depan pada Mei dibanding April. Peningkatan 2 kali lipat ini adalah bagian dari kenaikan konsisten sejak awal 2026. Pada 22 Juni, Institut Studi Perang atau ISW melaporkan bahwa Ukraina berada di jalur yang tepat untuk menyamai total 210 serangan jarak menengah terhadap Rusia yang dilakukan pada bulan Mei. Saat laporan ISD, Ukraina telah melancarkan 145 serangan di bulan Juni. Kita belum memiliki jumlah akhir untuk bulan ini, tetapi hampir pasti akan berada di kisaran lebih dari 200. Bukan berarti Rusia jauh lebih unggul dalam serangan jarak jauh. UNM melaporkan pada Juni, Ukraina menyerang 11 kilang minyak dan 8 pabrik militer di Rusia, beberapa diserang berulang kali. Ukraina juga telah menyerang fasilitas di Moskow dan sekitarnya, yang mestinya jadi wilayah dengan pertahanan paling ketat di seluruh Rusia. Terima kasih kepada keju Swiss. USF yang membuat lubangnya, lalu bersama pasukan drone Ukraina, mereka mendorong kendaraan udara tak berawak melewati lubang itu. Crimea jelas menjadi pusat semua ini. Meskipun serangan-serangan di Rusia dan wilayah pendudukan lainnya sangat mengesankan, sebagian besar yang dilakukan pasukan drone Ukraina saat ini melayani strategi yang lebih luas untuk mengisolasi Crimea dan merebut kembali semenanjung yang dianeksasi secara ilegal dari kendali Putin. Banyak serangan Ukraina di dalam dan sekitar Crimea kini mungkin dilakukan berkat USF dan kampanyenya melawan pertahanan udara Rusia. Penyeberangan Selat Kerch dan kapal feri yang dihancurkan Ukraina mungkin takkan bisa diserang jika bukan karena hal itu. Kampanye Ukraina menghancurkan truk bahan bakar ke Crimea berhasil karena pertahanan udara Rusia memiliki banyak celah, sehingga drone serang jarak menengah bisa melewati wilayah pendudukan tanpa hambatan. Tambahkan semua itu dengan fakta bahwa pertahanan udara ini memang tidak pernah dirancang untuk menghadapi drone sejak awal, dan Anda mendapatkan resep bencana yang sedang dipaksakan langsung ke para penjajah Crimea. Keadaan darurat telah diumumkan di kota Sevastopol, Crimea, saat drone Ukraina menyerang dan semenanjung tersebut mengalami krisis bahan bakar. USF telah membangun semua ini selama berbulan-bulan untuk menghancurkan pertahanan udara Rusia. Namun, Rusia justru menghadapi masalah lebih besar, bukan hanya akibat USF menghancurkan ratusan sistem pertahanan udara atau karena sistem itu tak dirancang menghadapi serangan Ukraina. Masalah lebih besar bagi Rusia adalah
Mereka bahkan tak bisa menutup lubang-lubang itu. Lubang yang dibuat Ukraina akan tetap ada atau hanya bisa ditutup Rusia dengan membuat lubang baru di tempat lain. Dan alasannya adalah Rusia tidak bisa mendapatkan lagi sistem pertahanan udara. Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA menggambarkan pertahanan udara Rusia sebagai sangat tipis dalam sebuah artikel tanggal 3 Juni. CEPA menyoroti serangan drone Ukraina di Saint Petersburg yang terjadi pada hari itu juga, dengan mencatat bahwa setidaknya 50 drone Ukraina berhasil tiba, berputar-putar, lalu menyerang berbagai target termasuk sebuah korvet Rusia dan tangki penyimpanan minyak. CEPA menilai Rusia masih mengandalkan peperangan elektronik, sementara Ukraina sudah memakai drone AI yang bisa mengatasinya. Birokrasi dan kebutuhan memindahkan sistem pertahanan udara terbatas ikut menciptakan celah, seperti yang terjadi pada drone Ukraina. Ketekunan Ukraina dan peningkatan serangan drone secara bertahap membuka kelemahan pertahanan Rusia, sementara Rusia terlalu tertinggal secara teknologi untuk mengatasinya. Rusia tidak mampu membangun lebih banyak sistem pertahanan udara yang sudah ada, apalagi menyamai tingkat kerusakan sistem dan radar akibat serangan Ukraina. Komandan Resimen Sistem Tak Berawak Ukraina ke-413 yang menggunakan nama sandi Charger mengatakan bahwa Rusia tidak bisa mendapatkan microchip yang dibutuhkan untuk rudal dan radarnya. Karena sumber daya langka dan harganya mahal, meski diberi banyak uang, pertahanan udara tetap sulit dibuat karena kekurangan microchip. Tidak ada alat yang menerima uang lalu memberikan microchip pengendali rudal anti pesawat, kata Charger. Rusia dapat berterima kasih pada efek bertahap sanksi Barat untuk hal itu. Bukan tidak mungkin bagi Rusia untuk mendapatkan chip yang mereka butuhkan, tetapi chip-chip tersebut jarang bisa dibeli secara langsung, sehingga Rusia harus membayar lebih mahal kepada negara ketiga untuk chip yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai, karena harus dikirim ke seluruh dunia agar Rusia bisa menghindari sanksi. Masalah ini ditambah banyaknya drone Ukraina membuat Rusia mulai kehabisan rudal pertahanan udara. Hal ini menurut CBS News yang melaporkan pada 17 Juni bahwa Rusia sudah menghadapi kekurangan pencegat rudal S-300 dan kekurangan ini mungkin segera meluas ke sistem pertahanan udara lainnya. Bahkan saat USF tak menghancurkan sistem itu dengan drone, banyak yang tak punya cukup rudal untuk menghentikan serangan kawanan. Jika dikombinasikan dengan luas Rusia dan perlunya melindungi wilayah yang diduduki, Anda akan paham mengapa Siper menyebut pertahanan udara Rusia sangat tipis. Sebelumnya saja sudah kurang, kini jumlahnya makin sedikit setelah USF menghancurkan pertahanan Rusia. Akhirnya pertahanan itu seperti keju Swiss dan USF terus membuat lubang baru. Ini bukan waktu untuk berpuas diri. Paruh kedua 2026 akan menunjukkan lebih banyak hal seperti di paruh pertama tahun ini. Kilang minyak, pertahanan udara, logistik, dan pasukan kini bisa dijangkau seperti sebelumnya tak pernah terjadi. Saat Putin fokus pada kampanye garis depan yang buruk, Ukraina akan terus mengikis kekuatan Rusia, membuat wilayah belakangnya tak terlindungi. Badai udara yang lebih besar sedang menuju Rusia, sementara yang diterima Rusia di tahun 2026 juga tidak kecil. Ukraina sudah melancarkan serangan udara begitu besar hingga menutupi matahari di Rusia. 800.000 target telah berhasil dihancurkan hanya pada tahun 2026 saja, saat Ukraina terus mengubah medan pertempuran. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami tentang runtuhnya Rusia di tangan Ukraina. Terima kasih telah menonton.